Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi. Pertanyaannya sama kepada Pak Mardhani dan juga Pak Ciko. Tadi komentar ataupun tanggapan dari pernyataannya Mas Hensat, perubahan apa memang yang ditawarkan, yang disampaikan, ataupun kejelasan seperti apa setelah pertemuan makan siang tadi bersama Presiden Jokowi dari ketiga baca pres tadi? Siapa dulu? Silakan Pak Mardhani. Ciko dulu. Oh, saya. Yang pertama tentu kita lihat tindak lanjutnya. Kalau cuma sekedar ngundang makan siang, saya pikir tadi agak cenderung ke cuci piring ya. Sesudah ada banyak cerita miring, pengen bersih, berdiri di atas semuanya diundang. Dan makanya tadi Mas Anies dan Mas Ganjar dua-duanya titipnya netralitas ya. Buat saya itu bagus sekali. Tetapi memang ini pinter dan jagonya Pak Jokowi kan, selalu ngambil panggung, selalu ngambil pencitraan, tetapi kita bisa lihat setelah ini apa yang akan dilakukan. Tidak boleh suuzon, tidak boleh sangka buruk, tetap husnuzon, tetapi tetap waspada. Begitu. Oke, Pak Ciko. Kami tidak melihat terlalu jauh ya, bahwa kita kan hidup di budaya timur. Budaya timur ini kan memang apalagi di Indonesia ini sangat biasa, orang mengundang ya kan. Apalagi budaya Jawa, ya kan, orang yang bermusuhan pun bisa duduk bersama, senyum-senyum, ya kan, walaupun di belakangnya ada keris gitu. Tapi inilah budaya kita. Nah, saya nggak melihat tadi yang disampaikan Mas Hensat bahwa Pak Ganjar harus secara khusus menyampaikan pada pendukungnya untuk mengatakan menetralisir ini dan itu. Dan saya melihatnya pendukungnya maupun kami di TPN, tim pemenangan, tetap fokus untuk memenangkan Pilpres ini satu putaran, tentunya mengalahkan Pak Jokowi yang diwakilkan oleh anaknya. Oke, baik. Mas Hensat, pasca putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres, kemudian ada isu nepotisme ataupun kekhawatiran dinasti politik. Ini kan ekspektasi publik agar presiden bisa lebih negarawan, lebih netral kan semakin meningkat. Gestur hari ini, makan siang hari ini, apakah kemudian bisa menenangkan akar rumput, bisa mengambil hati publik, mengambil hati rivalnya seperti itu? Dia meralat nggak anaknya maju ke kontestasi? Kalau sama aja ya nggak ada. Itu enak di Mas Anies, Pak Prabowo, dan Mas Ganjar aja makan siang gratis gitu. Tapi kalau kemudian tidak ada tindakan apa-apa untuk presiden, jadi kondisinya sih sama aja. Kecuali setelah makan siang, pada saat makan siang itu dia bilang ke Pak Prabowo, Pak Prabowo ini saya sampaikan di depan Mas Anies dan Mas Ganjar, saya akan mencabut dukungan kepada Pak Prabowo lewat anak saya besok kembali lagi sebagai wali kota biasa dan kader PDI Perjuangan. Itu hasil yang keren gitu. Kalau kemudian setelah makan siang, ya silahkan press conference masing-masing, nggak ada perubahan apa-apa. Ya sama aja, nggak ada kondisi yang berubah itu. Itu hanya menenangkan isu mingguan, gitu aja. Nanti minggu depan itu bagaimana atau minggu ini bagaimana kelanjutannya ya kita sama-sama hanya menenangkan aja. Isu mingguan. Iya, hanya menenangkan isu mingguan aja dan berharap ya. Lupa nih masyarakat nih, mereka udah baik-baik aja. Kalau udah baik-baik aja terus kan ya enak lah yang tidak sesuai kepatutan dan kewarasan itu. Oke, Pak Mardhani tanggapannya? Kalau ngelihat track recordnya yang dibilang Hensat ada benarnya ya. Dulu kami ingat sekali waktu 2019 ganti presiden lagi betul-betul tingginya, tiba-tiba Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan masyarakat Indonesia itu mestinya beternak kalajengking, karena bisa kalajengking itu 1 mililiter harganya berapa juta. Buat saya itu jadi rame komennya, tapi orang jadi sibuk mengomentari perkara-perkara kecil tapi lupa dengan perkara-perkara mendasar dan substansial. Nah, mudah-mudahan masyarakat kian cerdas, triki-triki pencitraan seperti ini tidak mempan lagi di 2024. Kita bisa kontestasi karya dan gagasan. Oke, Pak Ciko? Saya melihat betul sama pandangannya sedikit dengan Pak Mardhani, dan saya melihat pengundang memang berharap ini menetralisir kecaman-kecaman publik atau kritik-kritik budayawan maupun ekonom maupun tokoh-tokoh bangsa lain terhadap terjadinya pelanggengan politik dinasti ini. Tapi saya tidak melihat masyarakat begitu menganggap ini pertemuan yang penting, karena Pak Jokowi ini kan terlalu sering juga mengundang siapapun makan siang. Nah, jadi ini sama sekali tidak akan mengubah pandangan masyarakat saya rasa, dan apalagi pandangan pendukung kami, pendukung Pak Mahfud maupun pendukung Pak Anies mungkin, bahwa kita memang harus tetap siap, waspada dan bertempur untuk memenangkan Pilpres ini.
Oke, mengenai bertempur, apakah kemudian ini ada kaitannya dengan motif batik yang dipakai para baca pres hari ini mengenakan motif batik parang, Pak Chiko? Nah, saya menunggu tadi membahas soal motif parang. Nah, kita tahu sendiri bahwa ini Pak Jokowi ini orang yang suka dengan simbol-simbol. Sebelum mengomentari motif parang yang saya juga tidak terlalu ahli mengenai batik, tapi kita melihat dari posisi duduk tadi. Nah, posisi duduk ini sangat menarik. Pak Jokowi berseberangan dengan Pak Anies, ya kan? Lalu Pak Prabowo ada di sebelah kiri, Pak Ganjar di sebelah kanan. Tapi kamera itu mengarah lebih tegas ke Pak Jokowi dan ke Pak Prabowo. Nah, jadi karena Pak Prabowo belakangnya ada tembok. Nah, ini saya melihat gestur-gestur ini, simbol-simbol seperti ini yang sedang dipertontonkan, dan semoga masyarakat juga melihat kemana arah dukungan Pak Jokowi, ya kan, kemana dia betul-betul berseberangan. Dan satu lagi Pak Ganjar yang ganteng dikasih punggung terus syutingnya, padahal paling ganteng di situ. Oke, baik. Pak Mardhani, ada tambahannya mengenai motif busana hari ini? Kalau buat saya senang aja pakai batik, apalagi batik parang kan. Mas Ganjar bilang kan cinta produk Indonesia, tapi saya setuju. Ke depan eufemisme dan beragam cara yang quote and unquote lembut, tetapi sebetulnya tidak sesuai dengan ketegasan, kejelasan. Ini perlu segera kita hindari ya. Kita harus lebih kontestasi. Nggak kenapa kok kita berbeda, nggak kenapa. Tapi tetap dalam etika, dalam logika. Ketimbang sekarang kelihatan guyup, tetapi ada satu yang menggunakan cara-cara yang tidak patut dan tidak beretika. Dan buat saya ini perlu untuk betul-betul kita waspadai bersama. Oke, kembali ke Mas Hensat. Pertemuan makan siang ini memang positif seperti itu karena tujuannya untuk tidak seperti guyup ataupun kondusif. Tapi apakah kemudian menghilangkan kekhawatiran, misalnya pernyataan dari seorang hakim MK Arief Hidayat, kekhawatiran terbesarnya soal demokrasi saat ini yang sedang berada di pinggir jurang? Ya itu kan kekhawatiran yang akhirnya terbaca jadi aneh nih dengan makan-makan siang ini. Ini kan kalau saya sih menilainya begini aja. Ini canggih nih Pak Jokowi kan. Ternyata segini doang. Capres-capres daya kritisnya ke saya. Selama ini kritis mendukungnya, saya ajak makan datang juga. Saya ajak makan mau juga. Gitu kan. Akhirnya mau gimana? Kita mau gambreng aja memilu. Gitu kan enggak juga. Gitu loh. Jadi itu juga menjadi masukan juga untuk para baca pres yang kemudian menjadi tamu dalam undangan makan siang hari ini. Tapi kita harapkan kita lihat aja misalnya ada yang nggak mau datang gitu kan, ini ceritanya jadi beda nih kan, ada cerita-cerita kritis yang masih diteruskan. Tapi kalau udah kayak gini, udah sama semua ya Pak Jokowi wajar. Segini doang deh kritisnya ternyata ya. Saya undang datang, ya nggak? Oke, baik kalau begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.